Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru SMA Ciwaru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, pengurus kelas dan OSIS ya. Pada hari ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang penerapan zona integritas dari SMA Negeri 1 Ciwaru menuju sekolah yang berintegritas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ya, ini langkah-langkah yang akan kita tempuh tentang zona integritas itu dimulai dari pertama adalah PPDB yang akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah langkah yang pertama kita sudah melalui dengan sukses ya. Sukses tanpa ekses. Alhamdulillah sesuai dengan daya tampung kita. Daya tampung kita sesuai dengan pos juga 9 rombel terisi semua. Artinya terbuka ya, bisa diakses oleh semua kalangan. Dan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi alhamdulillah langkah yang pertama kita sudah melalui. Yang kedua itu dari Dapodik ya. Dapodik juga ini harus akuntabilitas. Banyak kasus di mana sekolah ini ada yang mengakses ya, ada yang menambah jumlah siswa, jumlah siswanya sekian karena ingin mendapatkan dana bantuan operasional sekolah ya dari pusatnya itu biar besar, jadi siswanya itu ditambah sehingga akhirnya melambung. Nah alhamdulillah sekolah kita juga dapat punya akuntabilitas gitu ya, baik siswanya maupun GTK-nya ya, karena GTK itu berhubungan juga dengan masalah jam belajar, masalahnya juga berhubungan dengan sertifikasi guru gitu ya. Ini kalau tidak akuntabilitas, dan alhamdulillah Dapodik juga kita kemarinnya sudah bisa sinkronisasi gitu ya, meskipun ada beberapa anak yang masih belum bisa sesuai dengan harapannya, karena beberapa nama yang tadinya namanya M Sadil misalnya gitu ya, tapi di dalam kartu keluarganya M Sadil, di dalam aktenya Muhammad Sadil. Langkah yang ketiga ini adalah kita akan menerapkan pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi itu bukan merupakan kurikulum yang terpisah gitu ya, tetapi kurikulum yang terintegrasi dengan mata pelajaran PPKN nanti diselipkan di dalam kurikulum tersebut gitu ya. Berbagai macam pendidikan yang mengarah biar tidak melakukan korupsi, termasuk juga pendidikan yang lainnya di integritas. Yang keempat, nah ini nanti kita akan merumuskannya budaya anti korupsi di lingkungan sekolah. Ini yang akan kita capai gitu ya, yang harus kita lakukan. Yang kelimanya menerapkan zona integritas sekolah, integrasi ya. Zona integrasi sekolah ini nanti akan dipantau ya oleh KPK, dan nanti pada akhirnya sekolah kita itu akan wajar tanpa pengecualian gitu ya. Kita juga pengen mendapatkan semacam pengakuan dari KPK, tapi itu berbagai macam syarat ya, dan kita menuju ke sana gitu ya. Dan terakhir ini adalah komitmen warga sekolah ya untuk mencegah perbuatan korupsi. Apa saja yang termasuk bentuk korupsi gitu ya? Nah ini bentuk korupsi itu adalah suap, yang kedua mungkin gratifikasi, yang ketiga penggelapan jabatan, yang keempatnya adalah pemerasan, kelimanya adalah perbuatan curang, dan ketiga pengadaan barang yang tidak sesuai gitu ya, dengan peruntukannya. Nah ini mungkin berbagai macam ini akan ditemukan juga di sekolah gitu ya, bukan hanya oleh pimpinannya saja, termasuk juga mungkin oleh guru PTK, termasuk juga oleh siswa gitu ya. Jadi mungkin oleh siswanya, bisa oleh gurunya, bisa juga oleh kepala sekolahnya. Apa yang paling banyak terjadi di sekolah? Nah, inilah apa saja yang bentuk korupsi ya di kalangan
guru ini termasuk dikategorikan sebagai korupsi gitu ya. Waktu ya. Ya, jadi ini definisi menurut KPK bahwa yang termasuk korupsi yang sering dilakukan oleh sekolah, oleh guru terutama, itu adalah pertama terlambat masuk sekolah. Jadi kalau ini sudah terbiasa ya, termasuk bagian dari korupsi atau korupsi waktu gitu ya. Yang kedua, menerima gratifikasi ini saya juga berdasarkan undang-undangnya ini malah lebih berat daripada memperkosa atau berbuat jahat gitu ya. Menerima gratifikasi itu hukumannya adalah 4 tahun penjara gitu ya. Gratifikasi bukan suap ya. Yang namanya gratifikasi adalah menerima imbalan, menerima sesuatu karena jabatannya gitu ya. Misalnya ibu sebagai wali kelas, tiba-tiba orang tuanya itu karena merasa ibu itu berjasa ke anaknya gitu ya, diberilah hadiah setelah itu. Meskipun gak diminta, itu kan karena jabatan gitu ya. Karena itu, dan itu dikategorikan sebagai gratifikasi. Berdasarkan undang-undang itu termasuk bagian dari. Dan ini yang termasuk menerima kado. Kalau dari kelas nggak apa-apa ya. Kalau dari kelas nggak apa-apa ya Pak. Dari siswa. Dari kelasnya. Atas nama kelas, jangan. Ya, kalau berdasarkan aturannya itu merupakan gratifikasi. Aturan ini ya, kita bicaranya adalah aturan. Jadi gratifikasi ini bagian dari korupsi gitu ya. Kalau suruhan tadi terindikasi itu dalam aturan di dalam undang-undangnya itu 4 tahun gitu ya. Gara-gara gimana? Berarti lo silaturahmi Ya itu bentuk gratifikasi. Beda kalau misalnya kita berkunjung ke seseorang yang memberikan hadiah, memberikan itu, ya kalau itu beda, bukan karena jabatannya gitu ya. Misalnya ada orang tua nih, ada orang tua memberikan sesuatu, bukan karena luas. Kalau karena apa gitu ya, Pak atau Bu, saya memberikan apa gitu, selalu dibuka adalah tas gitu ya. Karena apa? Ini terima kasih karena siswanya gitu ya. Itu sebagai wali kelas. Nah itu kalau sebagai wali kelas, gratifikasi. Karena sebagai wali kelas. Tapi kalau bapak dan ibu menerima misalnya gitu ya, karena ada yang anak yang gimana gitu ya, bukan karena jabatannya gitu ya, hadiah namanya, dan hadiah itu bukan bagian dari gratifikasi gitu ya. Oh, momennya kalau ibu ulang tahun dikasih hadiah. Nah kalau ulang tahun dikasih hadiah ya nggak apa-apa, kan ulang tahunnya ada hadiah. Ya udah, Pak, kalau misalkan lebaran ujung silaturahmi ke bapak atau ke guru bawa makanan itu gimana? Gratifikasi ya. Itu ada kaitannya dengan jabatan. Misalnya gini, bapak dan ibu bersilaturahmi ke seseorang gitu ya, keluarga atau apa ngasih sesuatu, itu kan hadiah gitu ya. Tidak termasuk bagian dari gratifikasi. Ini memang sebenarnya jadi gimana ya? Dan aturannya seperti itu. Jadi seperti itu gitu ya. Ini termasuk bagian yang paling ramai kalau dibahas ini ya, baik di tingkat ataupun ini pasti ramai gitu ya, karena hal yang sudah lumrah ya, sudah biasa, sehingga akhirnya yang yang ini banyak ya, titip absen, tanda tangan, nah itu termasuk manipulasi gitu ya. Jadi tidak berangkat berapa hari tapi di dalam absennya dikirim full. Bu Herna. Yang saya tanda tangani untuk pencairan itu. Nah, nitip absen termasuk bagian dari korupsi juga gitu. Bolos mengajar. Jadi datang bukan terlambat ya, datang ke sekolah tapi tidak mengajar. Jadi kalau terlambat ya, kalau terlambat kan nantinya harusnya jam 7 masuk, itu jam 7:15 baru datang gitu ya. Nah, itu namanya terlambat. Ini mah misalnya jam 1 ada istirahat. Jadi ada yang tidak masuk, nah itu berapa kabar ya. Pemberian nilai secara subjektif.
kadang-kadang ini ya karena kasihan gitu ya. Jadi biasanya ini orang memberi nilai itu dan paling gampang itu kalau lihat siswa itu paling cantik, Iya, gede ya. cakep, ya, paling bandel, Kasihan bapak. paling jelek, gitu. Paling rajin. Itu pasti ada nilainya, tapi kalau yang biasa-biasa aja nilainya juga. Jika nanti pernah mendengar kata, aduh kalaunya karena kurajinan gitu ya. Itu sedih sekali tuh. Berarti itu merupakan pemberian nilai ya. Termasuk bagian dari korupsi katanya gitu. Korupsi, nilainya nggak sesuai gitu ya. Nah ini kalau memang mau menuju ke zona integrasi, jadi pemberian nilai juga nilai seperti apa adanya. Apa adanya? Apa adanya, bukan ada apanya. apanya. Ada apanya, jadi apa adanya, bukan ada apanya gitu. Dan ini banyak mereka, cuma saya memberikan beberapa contoh yang terjadi di lingkungan. Ini dilakukan oleh guru. Bagaimana kalau dilakukan oleh siswa? Nah ini yang dilakukan siswa. Pak, budak. Mencontek dikategorikan sebagai korupsi. Dan ini sudah banyak terjadi di lingkungan siswa ya. Dan dianggap hal yang lumrah, wajar. Jadi kalau dalam peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa gitu ya. Dikarenakan meninggal waktu kami yang menulis kabinet jadi intinya perbuatan ini perbuatannya dianggap lumrah gitu ya, sehingga membudaya dan sampai dengan hari ini yang paling sulit diberantas itu adalah Mencontek. bukan korupsi itu tidak bisa, bukan tidak paling sulit diberantas mengapa karena sudah membudaya, sudah mengakar sampai ke akar-akarnya, sampai yang namanya segala sesuatu ya, mau jadi PNS, mau jadi kepala sekolah, mau jadi naik jabatan, semuanya dengan uang gitu ya, semuanya dengan fisika, akhirnya dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa. Mau jadi polisi, mau jadi ABRI, mau jadi apa, semuanya dengan duit. Nah akhirnya apa? Kawas lu. Biasa gitu ya, terbiasa, dan ini susah di apa? Dihilangkan. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan lain, contohnya misalnya karena deket pakai motor tidak pakai helm gitu ya. Jadi tidak pakai helm itu kan termasuk bagian dari korupsi sebenarnya, membentuk korupsi karena aturannya bikin SIM supaya gampang cepet, apalagi ininya tes prakteknya harus membentuk angka 8 susah gitu ya, supaya gampang nembak. Itu juga merupakan bagian dari korupsi gitu ya. Saya juga sering lihat kalau pulang ada di sungai dia sambil bawa motor, orang bawa kresek dia langsung diber ke sana gitu ya. Ternyata yang dibawanya apa? Sampah gitu. Jadi kayaknya sungai itu sebagai tempat Pembuangan. nah itu merupakan bagian-bagian dari korupsi yang kecil-kecil karena terbiasa akhirnya jadi besar gitu ya. Ini ya beberapa ini banyak kalau ceritakan yang terjadi di lingkungan anak siswa di guru juga banyak. Tadi saya sempat memvideokannya, ada beberapa guru yang datang menggunakan helm. Jadi kalau saya bisa mengidentifikasi anak kalau pakai helm pasti mau keluar dari Ciwaru, termasuk juga gurunya ini ya. Jadi gurunya kalau misalnya yang dekat-dekat cara pakai helm, tapi kalau mau keluar dari Ciwaru pasti pakai helm. Jadi kalau misalnya lihat Pak Rahmat pakai helm mau berarti dari luar Kuningan, tapi kalau nggak pakai helm berarti sekitar ini. Padahal yang namanya pakai helm itu merupakan bagian aturan. Kalau nggak pakai helm termasuk bagian dari korupsi kan gitu ya. Saya ini termasuk bagiannya tidak mengerjakan tugas, darmasi atau ada nggak di sini gitu ya. Kelakuan si Adam, Pak. Ya kayak si Adam. Adam dan Haji tuh. Makan di ini nggak perlu habis lima, berapa tiga gitu. Padahal makannya Intinya seperti itulah. Ini kalau saya jelaskan dengan waktu yang hanya sepintas gitu ya, nggak akan tersampaikan. Tapi nanti ada khusus gitu ya tentang zona integrasi ini gitu ya. Dan nanti kita akan melihat kesana ini dan terakhir mungkin kita sama-sama akan membentuk fakta integritas ya.
kita nanti dibacakan bareng-bareng. Setelah itu nanti ada pernyataan yang lebih tangani gitu ya, nggak mesti ini ya, yang penting harus nanti kalau ada ini kita seluruh sivitas akademika yang harus menandatangani. Ya, kita bareng-bareng mengucapkan ini ya, dengan kode. Terus kalau dari ini nanti 3. Kami sivitas akademika SMA Negeri 1 Cimaru menjaga kebersamaan dan mencegah segala bentuk perbuatan korupsi. Semai bebas dari korupsi. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nanti dilanjut dengan aktivitas. Negeri indah ini sangat berarti. Janganlah kalian kotori dengan korupsi. Ini suara kami, suara anti korupsi. Wahai para pemimpin negeri, mengabdilah dengan